Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Qala ta'ala fi kitabihil karim syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman BPH Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura yang kami hormati, dan juga segenap pengurus BEM yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membuat kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di bulan suci Ramadan ini kita bisa tetap selalu sehat sehingga tidak ada satu hari pun di bulan Ramadan ini yang kita tidak berpuasa, yang kita selalu berpuasa di bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Teman-teman, adik-adik seperjuangan di Fakultas Agama Islam UIM, mulai dari semester 2 sampai semester akhir yang ikut pada kajian kali ini, yang juga saya cinta sayangi. Jadi pada bulan suci Ramadan ini saya mempunyai inisiatif dan teman-teman untuk membuat sebuah kajian, yang mana kajian itu tentang aturan-aturan bagi seorang perempuan dan bagi seorang laki-laki ketika mereka suatu saat nanti akan menghadapi rumah tangga. Memang saya sendiri belum menikah, tetapi sudah hampir mau menikah, mungkin beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi. Tetapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait tentang hikmah Ramadan dan beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Di mana dalam kajian kali ini saya mengambil kitab namanya Adabun Nisa Al-Mausum bi Kitabil Inayah wan Nihayah, yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi. Beliau adalah salah satu muridnya Al-Imam Malik bin Anas sahibul madhab Al-Maliki radhiyallahu anhuma. Jadi kitab itu sudah saya terjemah di dalam sebuah buku yang bernama Bekal Menuju Pelaminan, mana ini sudah di launching di konferensi IPNU IPBNU Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sumber Anom Angsanah, Pelengahan Pamekasan. Dan ini juga sudah mendapatkan kata pengantar dari Al-Mukarram atau Allah Baqa'ah Bisihatin Daimah Kiai Haji Taufik Hashim. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Pamekasan. Baik, untuk pengantar pada kajian kali ini saya mau menerangkan tentang sedikit apa sebenarnya sih yang ada di dalam buku ini. Kenapa saya menerjemah kitab Adabun Nisa ini dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi waktu itu saya melihat problem-problem yang terjadi di antara anak muda, karena objek yang saya isi pada waktu itu ketika kajian adalah teman-teman seperjuangan di IPNU IPBNU Kabupaten Pamekasan. Di semua lini, mulai dari PK, PR, dan PAC, di bawah pimpinan cabang, itu saya yang mengisi kajiannya. Karena saya melihat banyak problem di dalam, karena saya sendiri jurusan kita semua ini kan, di jurusan HKI itu sudah tahu ada problem penceraian, ada problem rumah tangga yang lain, yang tentunya itu
akan sangat baik kalau kita kaji mulai dari sudut pandang hadis, di mana kitab Adabun Nisa ini adalah kumpulan hadis yang ditulis oleh Abdul Malik bin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kata pengantar, kita langsung masuk ke bab yang pertama. Bab yang pertama di sini adalah tentang wanita yang solehah. Jadi dimanapun saja wanita yang solehah itu selalu menjadi yang pertama dan yang utama dan yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa dilihat tulisannya ya, nanti saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun maja'a fi fadlil mar'atis solehah. Bab yang menerangkan tentang keutamaannya wanita yang solehah. Haddatsana Abdul Malik bin Habib an Mutraf bin Abdullah wa Abdul Aziz al-Waisi an Abdurrahman bin Ubay al-Khutmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min khairi faidatin yufiduha mru'un muslimun zaujatun sholihatun in nadhara ilaiha sarrathu wa in amaraha ata'athu wa in ghaba anha hafidathu. Jadi inti dari hadis ini adalah ciri-ciri dari wanita yang solehah adalah yang pertama itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari manfaat yang sangat bermanfaat terhadap seorang laki-laki adalah wanita yang solehah. Jadi tidak ada yang bermanfaat bagi seorang laki-laki dari apapun saja yang dia miliki kecuali wanita yang solehah. Terus ciri-ciri wanita yang solehah ini seperti apa? Yang pertama adalah yaitu ketika dia melihatnya membuatnya bahagia. Jadi ciri-ciri yang pertama wanita yang solehah ini ketika dilihat itu membahagiakan oleh suaminya. Dan menurut saya kebahagiaan yang dilihat oleh suami ini ada dua faktor. Yang pertama, mungkin wanita ini mempunyai sifat yang sangat bagus. Ketika suaminya sedang dalam keadaan lesu, misalnya dalam keadaan lelah, si istri ini datang untuk memijatkan. Atau ketika sang suami ini sedang haus, istrinya datang dengan membawa kopi, dengan membawa air yang sejuk misalnya. Tentu dengan ini seorang perempuan ini masuk ke kategori yang pertama. Kategori yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu ketika dilihat menyenangkan. Ini pendapat saya yang pertama itu karena akhlaknya, karena penghargaannya, perhatiannya terhadap suaminya sendiri. Jadi siapa suami yang tidak bahagia ketika melihat istrinya itu mengabdi kepada suaminya? Asalkan nanti suaminya juga mengerti tentang keadaan istrinya. Kalau istrinya juga lelah di dapur misalnya, ya jangan dipaksakan untuk disuruh sesuatu yang lain misalnya. Dan itu ini yang pertama. Pendapat yang kedua mungkin yang dimaksud di sini yang ketika dilihat itu menyenangkan, mungkin penampilan dari seorang istri ini anggun sehingga membuat seorang suami ini tertegun. Dia mempunyai fisik yang indah dan wajah yang cantik. Kalau katanya mahasiswa sekarang itu glowing mungkin. Jadi ada dua faktor mungkin yang membuat seorang laki-laki ini melihat istrinya itu ketika melihat istrinya itu membahagiakan. Ya faktor yang pertama itu tadi mungkin karena akhlaknya, yang kedua mungkin karena kecantikannya. Siapa suami yang tidak bahagia ketika melihat istrinya sedang berdoa untuk anak-anaknya dan untuk suaminya? Atau siapa suami yang tidak bahagia ketika melihat istrinya sedang mengaji Al-Quran untuk anak-anaknya dan untuk dirinya sendiri, untuk suaminya? Justru ini yang membuat seorang suami itu menjadi tenang hatinya dan pikiran-pikiran tentang kejelekan seorang istri
itu sudah hilang akibat melihat dari apa yang dilakukan oleh seorang istri. Yang pertama itu ida ra'aita ilaiha sarratkah, inna dhara ilaiha sarrathu. Dia membuat suaminya merasa senang, merasa tenang ketika suaminya melihat apa yang dilakukan oleh seorang istri. Semoga teman-teman di FAI ini bisa seperti yang disebut di dalam hadis ini, menjadi wanita yang solehah ketika dilihat oleh suaminya itu menyenangkan. Ingat, ini suaminya, tidak boleh laki-laki lain. Untuk mengambil perhatiannya laki-laki lain ya boleh saja, asalkan nanti tujuannya tetap tujuan yang baik. Misalnya mengambil perhatiannya orang soleh supaya dia dijadikan istri, itu nggak apa-apa. Banyak hadis riwayat yang mengatakan tentang hal itu. Bahkan di salah satu riwayatnya Imam Muslim itu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu berbincang-bincang dengan para sahabatnya, dan di dekatnya itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Lalu si perempuan ini datang dan menawarkan dirinya supaya menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meskipun dia menawarkan diri, itu oleh Rasulullah dianggap sesuatu yang baik. Kenapa? Kalau wanita tidak menawarkan diri kepada orang soleh, nanti yang datang itu orang yang tidak soleh, kan menjadi berat urusannya, kan seperti itu. Baik, kemudian ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah wa in amaraha atau athuh. Ketika wanita yang solehah ini sedang diperintah oleh suaminya, dia mentaati suaminya. Suaminya memerintahkan, coba kerjakan ini, lalu si istri langsung berangkat. Karena ini diperintah oleh suami, langsung saya kerjakan. Kemudian suaminya juga memerintahkan, jangan keluar rumah. Baik suamiku, saya tidak akan keluar rumah. Subhanallah. Hati seorang suami itu akan menjadi sangat tenang, akan menjadi sangat damai ketika istrinya itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang suami. Jadi kalau misalnya ada seorang istri diperintah oleh suaminya dan selalu nurut apa yang diperintahkan oleh suaminya, nurut, insya Allah suami ini akan tenang istrinya dan akan menjaga kehormatan istrinya lebih dari apapun saja, apabila istrinya ini benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tetapi perintah di sini sifatnya muqayyadah, sifatnya tertentu kepada suatu hal yang tidak maksiat. Maksudnya begini, ketika perintah dari seorang manusia kepada manusia lainnya itu menyalahi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak boleh diikuti. Misalnya suami menginginkan, wahai istriku, kamu harus membuka kerudungmu ketika kamu berjualan supaya banyak nanti orang-orang yang membeli dagangan kita. Istrinya, karena istrinya cantik, dibuat daya tarik supaya para pembeli itu datang untuk membeli dagangannya. Itu tidak boleh. Tidak boleh mengikuti perintah suami yang seperti itu. Di samping mengikuti perintah suami, hadis ini juga mewajibkan kepada kita untuk mengikuti apa yang dilarang oleh suami. Bahkan katanya para ulama, apabila seorang suami ini melarang istrinya untuk berpuasa, maka istrinya ini tidak boleh berpuasa. Jadi kalau seorang istri mau berpuasa, itu harus pamit dulu kepada seorang suami, wahai suamiku, jika pada siang hari ini saya tidak dibutuhkan, kamu tidak menginginkan saya tidur bersama di siang hari, artinya tidak dibutuhkan, maka saya akan berpuasa. Tetapi apabila kamu tidak mengizinkan, antum tidak mengizinkan saya untuk berpuasa karena saya dibutuhkan, saya tidak akan berpuasa, saya akan melayani dirimu wahai suamiku. Gitu.
tata cara yang benar di dalam hubungan rumah tangga. Bahkan ketika mau beribadah pun kita harus seorang perempuan yang soleha itu harus pamit dulu kepada suaminya sendiri. Kemudian larangan-larangan yang sifatnya wajib tetapi tidak diperbolehkan oleh suami, maka yang harus didahulukan adalah larangan dari syariat. Misalnya ada dua perintah yang bertentangan dengan perintah agama, maka yang harus dikedepankan adalah perintah agama. Misalnya seorang suami ini memerintahkan agar istrinya memasak di rumah dan jangan mengikuti majelis taklim yang menerangkan tentang apa-apa yang wajib kepada seorang wanita. Sementara si suami ini tidak bisa mengajarkan sendiri kepada istrinya. Maka katanya para ulama, wajib seorang istri ini untuk keluar jika tujuannya untuk mencari ilmu yang wajib. Misalnya ilmu tentang haid, tentang perempuan, atau ilmu yang menerangkan tentang tata caranya mandi besar setelah berhubungan dengan seorang suami. Itu hukumnya wajib bagi seorang istri untuk keluar, bahkan ketika seorang suami ini tidak mengizinkan istrinya untuk keluar. Ini sudah jelas dan banyak itu sudah di dalam kitab-kitab fikih bahwa perintah seorang suami itu boleh dilanggar apabila bertentangan dengan perintah agama. Kecuali suaminya bisa mengajari sendiri. Suaminya bisa mengajari sendiri, istriku, kamu tidak usah keluar, saya yang akan mengajarimu tentang ilmu haid, tentang tata caranya mandi besar yang benar, terus bagaimana cara berbakti kepada suami yang benar. Maka istri tidak diperbolehkan keluar, meskipun apabila seorang suami tidak mengizinkan istri tersebut untuk keluar. Baik, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ciri-ciri dari wanita yang solehah adalah wa in ghaba anha hafidatuhu. Ketika seorang istri ini jauh dari suaminya, maka dia dapat menjaga dirinya. Dia tidak melihat laki-laki lain, dia tetap setia terhadap suaminya, dan dia tidak membiarkan auratnya dibuka terlihat oleh orang lain. Itu teman-teman, ketika nanti kita sudah berkeluarga misalnya. Terus di sebagian FAI ini ada yang kerja di luar kota. Semoga teman-teman kita ini menjadi orang sukses semua. Amin Allahumma amin. Teman-teman kita ini berada di luar kota, terus istrinya ada di rumah sampai 3 hari misalnya di luar kota. Ternyata karena tidak ada suaminya, istrinya ini keluar rumah, bertemu dengan seorang laki-laki yang lebih ganteng, yang lebih sempurna daripada suaminya. Terus dia memberikan nomor teleponnya, chattingan dengan orang lain. Ini tidak dapat menjaga dirinya dan cinta suaminya. Ini tidak masuk kategori wanita yang soleha. Di hadis yang lain itu ada tambahan hafidokah fi malikah wa nafsihah. Dia menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya sendiri dari suatu yang dilarang oleh agama. Jadi ketika seorang wanita itu dituntut kesetiaannya oleh agama, sementara seorang laki-laki itu tidak dituntut. Kesetiaan seorang laki-laki itu tidak dituntut oleh agama. Kalau wanita, kalau ingin menjadi wanita yang solehah, yang pertama tadi, innal dara ilaiha sarrathu. Ketika dilihat, maka dia akan membuat tenang hatinya, akan membuat bahagia hatinya. Kemudian yang kedua, dia ketika diperintahkan selalu taat. Dan yang ketiga, ketika dia berada di rumahnya, dia dituntut untuk setia terhadap suaminya. Dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengumbar auratnya kepada yang lain, tidak boleh. Tetapi kalau seorang suami itu tidak diharuskan seperti itu. Seorang suami itu tidak diharuskan setia kepada istrinya apabila dia berada di luar rumah.
Apabila seorang suami ini berada di luar rumah, lalu seorang suami ini eh, bertemu dengan wanita lain, dia tidak dituntut untuk menjaga istrinya di dalam hatinya. Bahkan agama memperbolehkan di dalam tanda kutip, di dalam hukum fikih. Saya ulangi lagi, di dalam tanda kutip, hukum fikih, seorang suami ini diperbolehkan untuk menikah lagi. Kita yang HKI tentu ini sudah tahu semua, bahwa seorang suami itu diperbolehkan untuk menikahi 4 dari orang merdeka. Sehingga apabila seorang suami itu menikah, maka istrinya dalam tanda kutip lagi, dalam hukum fikih itu tidak keliru. Sama juga saya mau memaparkan beberapa hal terkait seorang imam besar yang bernama Muhammad bin Hajar atau Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli hadis yang menulis Bulughul Maram dan Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Beliau ini adalah seorang ulama yang sangat alim. Ternyata beliau ini tidak punya anak. Lalu dia menikahi budaknya sendiri tanpa sepengetahuan dari istri yang pertama. Tanpa sepengetahuan seorang istri ini. Kemudian dari budaknya ini, dari istri budaknya ini, beliau itu menghasilkan seorang putra yang sangat alim. Pas putranya ini sudah besar, sudah alim, akhirnya ibu yang pertama ini tahu. Istrinya yang pertama ini tahu, bahkan sampai besar pun di sebagian riwayat Ibnu Hajar tidak mempunyai putra dengan istri yang pertama. Dari istri yang kedua beliau melahirkan seorang yang sangat alim. Lalu di beberapa kesempatan beliau mengatakan, seandainya saya izin dulu kepada istri yang pertama, lalu saya tidak diizinkan untuk menikah lagi, niscaya sekarang tidak akan lahir orang yang sangat alim. Jadi bagi teman-teman, kalau nanti sudah alim, sudah punya pesantren besar, bahkan para habaib saya atau para kiai, itu disarankan harus mempunyai istri lebih dari satu. Bukan saya mempromosikan atau memprakarsai, tidak. Tetapi karena ini faktor kebutuhan. Istri dari seorang kiai, karena kalau seorang kiai yang menikah dengan wanita yang banyak, nanti akan melahirkan orang soleh. Kalau orang-orang seperti biasa dengan kita, ya diusahakanlah lebih baik setia, dan kita pertahankan yang satu cinta, dua hati dalam satu cinta itu sudah cukup lah. Tidak usah, karena satu istri saja kalau dia benar-benar soleha, dia benar-benar menyayangi suaminya dengan baik, dia seorang suami ini tidak akan pernah menikah lagi. Tetapi kalau seorang sudah mempunyai marwah besar di dalam hidupnya, seperti para habaib dan para kiai, menikah lebih dari satu itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti keturunannya itu insya Allah akan jadi orang soleh. Bahkan ada salah satu pendapat dari para ulama di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, di sana diterangkan Al-Imam Mawardi itu ketika berbicara tentang poligami ini, beliau menukil dua pendapat. Yang pertama dari pendapatnya Ahmad bin Daud Al-Dhahiri, beliau berpendapat bahwasanya laki-laki ini sebenarnya disunnahkan menikah 4 dulu. Kalau 4 tidak bisa, baru menikah 3. 3 tidak bisa, 2. 2 tidak bisa, baru 1. Itu urutan menurut Imam Ahmad bin Daud Al-Dhahiri. Kemudian yang kedua itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i, menikah itu 1 dulu. Baru kalau 1 itu sudah baik, sudah bagus, sudah sempurna, lalu sang istri sudah bahagia, nafkah batin dan batin zahir itu sudah dicukupi, baru menikah 2. Terus lebih baik lagi nambah 1 lagi, lebih baik lagi nambah lagi 1 sampai 4. Jadi saya ulangi,
Islam itu membatasi, bukan memprakarsai, menurut Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi, Islam itu membatasi, bukan memprakarsai. Karena pada waktu itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang kafir, mempunyai istri 10, lalu masuk Islam, lalu datang kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah itu memerintahkan untuk mempertahankan 4 orang. 6-nya disuruh talak oleh Rasulullah SAW. Jadi dari kisah ini jelas bahwa itu disebut dalam kitab Safinatun Kashifatus saja itu ada. Itu dari kisah ini jelas bahwa Islam itu membatasi, bukan memprakarsai. Bukan mengajak kita, menurut pendapatnya Imam Syafi'i ini, bukan dari Imam Ahmad bin Daud Ad-Dhahiri ya. Menurut Imam Syafi'i, Islam itu membatasi, bukan memprakarsai. Misalnya ada seorang presiden, ada seorang yang sangat kaya raya. Dia kalau istri 1 tidak cukup. Kenapa? Karena syahwatnya terlalu besar misalnya. Lalu dia menginginkan 2 istri, lalu 3 istri, lalu 4 istri. Kalau ini tidak dibatasi oleh agama, nanti dia bisa menikahi sampai 10 orang, 20. Kan kasihan yang belum menikah, para jomblo-jomblo ini kan. Jadi kita di dalam kajian pada pagi hari ini harus pintar-pintar memilih seorang wanita. Yang pertama itu harus solehah. Solehah ini dasar dari solehah ini yang pertama adalah alim. Dia punya ilmu. Dia tidak akan menyenangkan suaminya kalau dia tidak tahu caranya menyenangkan suami. Caranya baca Al-Quran dia tidak tahu. Caranya berakhlak yang baik dia tidak tahu. Dia nggak punya ilmu. Dia nggak bisa solehah tanpa ilmu, karena dasarnya harus ilmu. Yang kedua, wa idza amaraha atau athu, ketika diperintahkan oleh suaminya dia akan mengikuti. Dia seorang istri yang solehah ini tidak akan tahu mana perintah yang harus diikuti dan mana perintah yang tidak boleh diikuti apabila dia tidak punya ilmu. Dasar dari wanita yang solehah itu adalah ilmu. Kemudian yang ketiga, wa idza ghabat anhu hafidhathu. Seorang istri ini menjaga suaminya ketika suaminya berada di luar. Dia tidak akan bisa menjaga dirinya dari godaan apapun jika seorang istri ini tidak mempunyai ilmu. Jadi dasarnya berada di ilmu pengetahuan. Hormati seorang dosen, hormati seorang guru, ikuti apa yang dititahkan oleh para kiai, oleh para ulama, para guru kita. Ilmu yang diberikan oleh mereka kita amalkan, itu yang menarik bagi wanita yang solehah. Bagaimana mungkin seorang wanita ini akan menjaga dirinya apabila dia tidak punya ilmu? Oh, ini hukumnya haram, oh ini hukumnya boleh, oh ini hukumnya makruh. Itu sehebatnya seorang wanita yang solehah. Syaratnya harus alim. Makanya dulu itu ada Diaman, ada seorang yang sangat alim, istrinya juga alim, sangat hebat itu. Terus ketika istrinya ini berjalan sampai di satu tangga, dia berjalan turun dari tangga, sampai di tengah tangga, dari atas suaminya ini mengatakan, wahai istriku, kalau kamu melanjutkan jalanmu ke bawah, maka saya akan telak kamu. Kalau kamu kembali lagi ke atas, saya akan telak kamu. Kalau kamu diam, saya akan telak kamu. Jadi ditaklik dengan 3 hal. Yang pertama, kalau turun, dia akan tertalak. Kalau naik, akan tertalak. Kalau diam, dia akan tertalak. Karena istrinya ini alim, supaya saya menghindari ini, akhirnya si istri ini meloncat ke bawah. Dari tengah tangga ini meloncat. Si suaminya di atas tertawa. Subhanallah. Jadi kalau istrinya ini sama-sama alim, suaminya alim, istrinya alim, insya Allah akan melahirkan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena bahkan syarat menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah alim.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, tidak akan takut kepada yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, enggak, bukan ulama enggak takut kepada Allah. Takwa, syaratnya takwa itu memang harus alim. Jadi jangan hanya melihat wanita itu dari fisiknya saja, dari hartanya saja, lihat dia punya ilmu apa enggak gitu. Kalau tidak punya ilmu, potensi yang kedua, bisa enggak meskipun dia enggak punya ilmu diajari, bisa enggak? Ini sudah tidak punya ilmu, sudah tidak bisa diajari, ini bahaya ini. Nanti saya terangkan ketika masuk ke babnya wanita yang tidak soleha. Kita cukupkan saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga berkah manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.